Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena membuat laporan palsu, seorang remaja di Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Menjelang bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar Parluasan Pematang Siantar naik. Mencicipi kepiting ngampra, makanan disajikan berantakan yang sedang tren di Kota Medan. Cabuli 3 anak tiri berusia 5 dan 8 tahun. Seorang pria 53 tahun nyaris dihakimi warga di rumahnya dan diserahkan ke polisi. Sementara ketiga korban kini telah diamankan dan menjalani pemulihan di rumah kerabat sang ibu. Tiga anak menjadi korban pencabulan yang dilakukan ayah tiri mereka. Aksi kejahatan ES, warga Simpang Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Asahan ini akhirnya diketahui sang istri, kemudian menyebar ke warga desa. Korban masing-masing yaitu AM dan SM, anak kembar berusia 5 tahun, serta sang kakak FM berusia 8 tahun. Tindakan amoral sang ayah tiri awalnya terungkap dari pengakuan FM yang mengeluhkan nyeri pada alat vitalnya. Korban menceritakan tindakan keji sang ayah yang menyebabkan organ vitalnya sakit. Ironisnya perilaku keji tersangka bukan baru terjadi. Kedua adik korban akhirnya menceritakan semua perlakuan sang ayah tiri sejak tahun 2022 lalu. Semua tindakan itu dilakukan saat ibu kandung korban tidak berada di rumah. Ketika mendapat kabar pencabulan anak tirinya, warga desa tempat tinggal tersangka tidak tinggal diam. Mereka langsung melaporkan pada pihak kepolisian. Diamankan oleh petugas kami, sudah ditangkap dan sekarang juga telah diproses dengan tersangka ES alias EP. Kemudian hal ini dilakukan terhadap anak tirinya berjumlah 3 orang. Ini yang 2 orang berusia 5 tahun dan 1 orang lagi berusia 8 tahun. Ketiga korban kini diungsikan sementara waktu pada kerabat ibu kandungnya sembari menunggu pemulihan psikis korban. Tersangka ditahan di Mapolres Asahan dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tutia Lewalubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga pesisir pantai di Desa Kuala Gebang, Kabupaten Langkat menggelar tradisi jamu laut. Jamu laut ini sekaligus pesta berebut makanan antar warga desa setelah dilakukan pembacaan doa. Tradisi jamu laut ini sudah dilakukan warga Desa Kuala Gebang, Kecamatan Gebang sejak sesepuh desa menghuni desa ini puluhan tahun yang lalu. Tradisi ini digelar setiap tahun ketika memasuki akhir bulan Sya'ban dan menjelang bulan suci Ramadan. Tujuannya agar masyarakat desa terhindar dari mara bahaya. Desa Kuala Gebang merupakan salah satu desa yang berada tepat di tepian laut lepas Samudra Hindia yang berada di wilayah Kabupaten Langkat. Penduduk di Desa Kuala Gebang bermata pencaharian nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Pesta jamu laut sembari berzikir dan memohon doa kepada Sang Pencipta agar terhindar dari bahaya yang mengancam keselamatan diri dan keluarga, terutama saat mencari ikan di laut. Meneruskan leluhur kita, adat budaya. Saya hanya untuk menyambung dari leluhur saya yang sudah lama kita tinggalkan. Hanya untuk menjalankan. Semua itu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon keselamatan kita dan murah rezeki, jauhi bala dari kampung kita. Hanya itu. Setelah kita menyembelih kambing, setelahnya udah dikasih aba-aba, kemudian supaya jangan ada masyarakat siapapun untuk beraktivitas sebatas desa kita. Selebih itu terserah. Kalau ada keluar boleh, tapi jangan keluar masuk. Kalau masuk, masuk aja. Kalau keluar, keluar aja. Itu aja. Makan berjemaah, sisa dari makanan tolong jangan dibawa pulang. Kalau yang masih untung bagus, silakan bawa pulang. Supaya jangan kita mengadakan mubazir. Usai tradisi jamu laut, ratusan masyarakat desa menggelar makan bersama dan tidak boleh dibawa pulang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat.
Menikmati kepiting di atas piring mungkin tidak asing bagi penggemar kuliner olahan laut. Namun beberapa hari terakhir di Kota Medan sedang tren masakan kepiting yang disajikan berantakan di meja. Pengunjung dimanjakan kepiting yang dimasak dengan beragam rasa yang menggoyang lidah. Kepiting amprak yang sedang tren di Kota Medan merupakan bahasa Sunda yang bermakna berantakan. Tidak heran, masakan kepiting pun disajikan berantakan di atas meja. Para pengunjung tidak perlu takut kotor, karena sebelum diletakkan di meja, pelayan rumah makan sudah melapisinya dengan plastik agar tetap bersih. Olahan kepiting cocok disantap saat makan bersama keluarga maupun rekan-rekan kerja. Satu porsi olahan kepiting amprak dapat dikonsumsi 3 hingga 4 orang. Makannya enak, gurih, terus tempatnya nyaman lah. Terus kepitingnya itu loh besar, terus kita tengok seafoodnya fresh lah. Untuk harga dan Untuk harga saya rasa worth it lah. Dengan rasa, dengan harga macam itu worth it lah. Beragam rasa olahan kepiting di rumah makan yang dibangun sejak akhir 2019 ini dijual mulai dari Rp65.000 hingga Rp500.000 per porsi. Kenapa kita milih olahan makanan kepiting? Karena memang banyak peminatnya ya untuk makanan olahan dari kepiting. Kita buka inovasi yang berbeda dari restoran seafood lainnya. Itu kita dalam penyajiannya itu kita diamprak. Diamprak itu diserak di meja. Jadi makannya itu kayak puas lah gitu kan. Dengan rasa asam manis dan kuah padang yang kental, menarik pengunjung untuk kembali datang mencicipi kepiting amprak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Jika selama ini bunga telang hanya menjadi bunga hiasan karena memiliki warna yang terang dan indah, namun ternyata bunga yang memiliki nama latin Clitoria ternatea memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Bunga berwarna biru keunguan ini selain banyak dimanfaatkan untuk campuran kosmetik dan pewarna makanan, ternyata juga bisa diolah menjadi sirup minuman yang memiliki banyak manfaat. Kerap tumbuh liar di berbagai tempat, tanaman ini masuk dalam kategori tumbuhan merambat yang biasa ditemukan di pekarangan rumah atau tepi hutan. Pertumbuhan bunga telang kerap membuat orang ragu untuk mengonsumsinya. Padahal tanaman ini dapat diolah menjadi makanan dan minuman yang nikmat dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Rahmayeti, seorang ibu rumah tangga di Kota Medan, dari 2 tahun lalu ia mulai mengolah bunga telang untuk menjadi sirup minuman segar yang menyehatkan. Memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya, dirinya membudidayakan bunga telang. Bunga tersebut tumbuh indah dan menjalar hingga ke tembok rumahnya. Dalam pengelolaan sirup ini, bahan yang digunakan tidaklah hanya bunga telang saja, melainkan dicampur dengan jeruk kasturi yang terlebih dahulu diperas dan dimasak dalam satu wadah. Kemudian dikemas dalam botol minuman sirup. Hingga kini kreasinya sudah mulai dikenal orang dan memiliki banyak peminat sirup telang. Sirup bunga telang dihargai Rp60.000 per botol. Pelan-pelan satu waktu di Lebaran saya nggak kepengen lagi menghidangkan minuman sirup ke tamu-tamu saya. Sirup yang saya beli, saya coba bunga telang yang dicampur dengan jeruk kasturi tadi menjadi satu sirup, karena selama ini baru diolah seperti biasa aja, hanya direndam bunga telangnya ditambahkan jeruk kasturinya. Kalau sudah mau buat seperti itu kan harus dibentuk dalam sirup. Akhirnya bereksperimen membuat sirup bunga telang dengan tambahan jeruk kasturi. Waktu itu masih belum dapat resep yang pas, tapi tetap kita buat dan ternyata itu enak. Pelan-pelan saya cari, saya coba lagi hingga mendapatkan satu formula yang pas. Tidak hanya dalam bentuk sirup, Rahmayeti dibantu anak laki-lakinya juga mengkreasikan sirup bunga telang menjadi minuman kekinian di kafe miliknya. Tempat ini terdapat beberapa menu minuman dengan campuran sirup telang. Salah satunya kopi telang. Kombinasi antara sirup telang dan bubuk kopi terbukti menghasilkan rasa yang spesial di kalangan pecinta kopi. ya selaku saya pencinta kopi, saya biasanya
minum itu kopi yang espresso atau sangat espresso double ataupun single. Tapi setelah saya mencoba ini, saya lihat combine-nya itu luar biasa. Ada bunga kelangnya dan kopi, dan terasa lebih segar dipadu dengan esnya. Jadi sangat menikmati sekali ketika kita lagi nongkrong-nongkrong, ini lebih segar lah. Pandemi COVID-19 justru menjadi berkah tersendiri bagi Rahmayeti dalam memperkenalkan sirup bunga telang kepada masyarakat. Bunga telang yang umumnya hidup di sembarang tempat, namun jika dikreasikan dengan baik, tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, juga berpeluang menjadi sumber penghasil pundi-pundi rupiah. Sirup bunga telang ini dapat bermanfaat untuk mengontrol gula darah, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan kulit dan rambut, serta masih banyak manfaat lainnya untuk kesehatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.